Kita diskusi FM. Kita pilih materi, kita pilih opini, dapatkan konklusi. Para pendengar ini dengar-dengar ada watuk-watuk, berarti ini ya si Antung ya. Dia habis ini teman-teman habis kayak sakit gitu sih. habis memperjuangkan hak. Anjay. Mari loro bonteng. Habis sakit hati. Anjir susah. Ini sih kayak habis ini enggak sih? Bentar lagi kayak berubah musim. Pancaroba. Ya bisa sih kayaknya ya. Ya kayak gitu Ya sih. gara-gara itu. Kan akhir-akhir ini tiba-tiba hujan kan. Iya. Banget lah. Kemarin itu kayak panas, suwe lu panas sih. Moro-moro hujan. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Tadi hujan. Tadi hujan juga. Jadi mungkin karena itu ya jadi sakit hati saya. Anjay. Jadi karena suasana tidak cerah lagi, mendung terus. Jadi sama seperti suasana hati. Hujan itu selain membawa rezeki juga membawa kenangan. Hujan kemarin gimana kan lagunya? Hujan kemarin nih. Apa sih gue payung teduh? Data apa yang nama bandnya? Aduh. Taksi. Anjir taksi. Iya coba sorry kalau nggak percaya. Itu kamu tahu ini enggak apa cuma rungu namanya band ini apa? Itu Semoga Jaya. ada. Itu rokok apa band itu? Ada juga yang namanya Best juga kok apa gitu namanya, aku lupa juga. Itu namanya bandnya Ari Kribo. Sopo? Di Brokoli. Di Brokoli. Tapi kalau dilihat bandingin sama nama-nama band zaman dulu, Prambors. apa lagi itu? Plus. Plus terus sama lagi Ahmad Albar itu apa nama bandnya itu? Itulah pokoknya kan keren tuh. God bless. Wah, Swanger ya. God bless. Sekarang apa? Sekarang Wali. ya boleh dari Tapi situ. ada yang bagus-bagus kok kayak apa namanya Apa? Stars and Rabbit. Kamu tahu nggak indie itu Stars and Rabbit itu? Nggak tahu. Keren sih. Dia itu dong yo kalau nyanyi di panggung Oke. itu nyeker. Oke. Vokalisnya itu nyeker gitu. Maksudnya kayak artistik banget gitu kan gitu. Cuma non normatif gitu, enggak normatif. Orang-orang kalau ngeband kan kayak dulu kayak rocker banget ini kan. Padahal lagunya kayak ini apa namanya? Sayangku padamu. Itu kan bacaannya rocker banget gitu kan. Emo itu. Kayak jenenge memang mereka itu selling penampilan mereka daripada lagu mereka anjir. Iya. performance. Tapi ya banyak juga sih yang senang. Iya banyak. Ya itu berhasil gitu kan. Maksudnya Iya juga sih. saat penampilan itu oke, maka kamu juga punya kesempatan untuk mendapatkan kayak recognition gitu. Sama misalnya kayak aku misalnya moro-moro nang omahmu aku nggawa Apple ngono. Nggawa apa jenenge iPhone. Kenalan dulu. Boba nih. Aku jadi gini tuh kalau misalnya apa jenenge nunjuk sesuatu. Kayak gini misalkan. Dong kalau di sebelah sana itu bakso bukan, jadi kayak ndelokno HP ku. Kalau ada apa jenenge kroake ngono kan. Jadi kayak tangan ini apapun kegiatan tangan ini ada HP-nya. Ada HP-nya. Mau nulis aja bolpennya itu dipegang sama HP-nya. biar kelihatan. Di HP boba nih gitu. Sorry nggak kayak gini ini apa namanya? Misalnya aku naruhnya itu kamera di bawah gitu kan. Nggak bisa gini naruhnya gitu. Terus walik kan biar ada apa jadinya Apple Croae. Waduh gaji. Soalnya kalau screennya yang ke atas sama semua bentuknya. Harus ada apa namanya Croae-nya. Croa sama bobanya itu. Bobanya juga. Emang apa sih kesannya? High class ya kan? High class gitu kan. Emang semewah itu? Semewah itu dong. Jadi kayak gini yuk. Aku sempat dapat tuh
delok nek Twitter ya kayak Oke. gini. Ada yang nge-tweet gini. Menurut kalian cowok yang udah kerja lama itu tapi masih pakai Android, itu red flag nggak sih? Soalnya gini. Uangnya itu dipakai buat apa aja gitu. Jangan-jangan malah dipakai buat nakal-nakal yang nggak jelas gitu. Lu anjing. Ini fix ya kalau aku bisa bilang ya, ini pertanyaan yang cukup aduh, kurang mikir ya tuh, kurang belajar kayaknya nggak sekolah. Sekarang tak balikin ya pertanyaannya. Kita ganti apa ya? Ganti device lah. Oke. Orang perokok nih dikasih tahu sama yang bukan perokok misalnya. Coba kamu berhenti ngerokok. Uang yang buat rokok kamu tabung, pasti jadi mobil kok. Apalagi kalau coba kamu hitung beberapa tahun ke belakang uang yang kamu bakar untuk rokok, pasti bisa jadi mobil. Nah sekarang dibalik, yang nggak perokok semuanya Mana mobilnya? mobilmu mana? Ayo lo. Aku gak rokokan sih numpak karisma anjir. Karisma karbu. Nah, sekarang kan pertanyaannya di situ. Tapi kan apa ya? Itu kan pertanyaan bodoh, bro. Bodoh, anjir. Itu Koncoku sing rokokan gawane si Arfi misalnya kan bisa lah. iya bukan ini ya kan, bukan kayak benchmark gitu kan. Iya. Kalau rokok itu bikin kamu miskin gitu. Enggak lah anjir. Beda. Aku nggak rokokan bener. Cuma aku ini apa namanya yang nggak segoblok itu juga mengambil kesimpulan bahwa kalau aku ngerokok aku bakal susah nabung gitu. Ya enggak, nabung itu sebuah mindset. Iya. Terlepas kamu ngerokok apa enggak gitu ya. Sama kayak iPhone. Iya. Mau kamu pakai iPhone, mau kamu Android, bukan benchmarknya bahwa kamu itu orang kaya, enggak. Iya. Ya masih yo koncoku sing pakai Android, kalau Androidnya Z Flip. Z Flip gitu itu ya lebih mahal daripada Flagship. Android anjir, flagship. Anjir. Tapi tetap Android sih. Android juga sih, tapi lebih larang, ayo. Apa dari yang merek-merek lain, yang merek Cina wes. Iya, misalnya. Oppo, Xiaomi ya kan. Xiaomi. Itu kan ada yang sampai 15 ke atas itu. Banyak anjir, sing mahal-mahal gitu tuh. Aku mau ngambil ini kan kemarin itu mau lagi cari-cari HP, aku mau ganti device. Kan kalau mau ngambil iPhone, ketinggian ya. iPhone yang XS iBox saja masih dapat kena 7, 8 gitu tuh. Oh, baru. Bekas. Oke. Bekasnya aja 78 gitu. Yang iBox ya. Iya. Jadi masih bisa pakai ini namanya SIM card Indonesia gitu itu kan. Email resmi gitu itu. Terus maksudku kayak iPhone itu ternyata masih terjangkau gitu kalau misalkan kamu punya duit gitu. Istilah gitu. Iya sih. Ngerti nggak sih? Kayak ini loh. Android itu masih ada yang lebih mahal daripada itu gitu loh. Iya. Dan apa ya? Kalau misalnya kita mau bicara kualitasnya mah 11-12 saja. Nggak beda-beda jauh. Oh, iya. Terus kenapa sih? Apa karena memang masyarakatnya yang sudah digiring sama brandnya kayak gitu, atau cuma dari masyarakatnya sendiri yang anggap wah harus punya iPhone nih biar aku gini gitu. Iya. Ini sih kayak mindset masyarakatnya juga ya kan. Rasanya kalau udah dapet iPhone, udah megang iPhone, udah megang Apple Croak gitu, itu udah kayak merasa elit anjir. Ya sudah melalui stepping stone, sudah dapat achievement gitu ya dia ya. Apa sih biasanya stepping stone atau apa sih? Ya udah dapat ini sih kayak achievement. Udah tujuan hidupnya terpenuhi. Wah, tujuan hidup itu ibadah, coy. Bukan beli iPhone. Wow. Ini hitung ada tweet bagus juga ini dari sini. Jadi ada kayak orang WA-an gitu kan, WA gitu tuh dia ngomong gini. Aku kan pakai Apple Watch ya Mas ya. Terus Mas Adit itu sekarang pakai XS. Terus aku sendiri sudah pakai iPhone 14 Pro Max gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita ketemuan itu nggak kebanting nggak sih aja? Kebanting cuy. Maaf yang kebanting apanya ini? Saya banting kamu. Bro, yang XS bawa mobil, kamu datang ke situ naik ojol. Ya.
Ayo, Diguyu. apa bukan dibanting lagi, ditabrak. Ojolnya ditabrak. Kasihan. Bukan, jangan ojolnya, jangan ojolnya. Yang penumpangnya tadi itu Iya, yang penumpangnya aja ditabrak ya. brengsek itu. Jadi, Oci, apa bedanya sekarang gini deh. Langsung kita buat perbandingan yang cukup jauh mungkin ya. Misalnya iPhone 14 sama Samsung versi apa yang paling enak Samsung? Versi A. Ya. Kan jauh kan. Meskipun middle mungkinnya A itu ya. Itu masuk middle ya. Tapi udah masuk terjangkau sih kalau kata aku. Terus apa bedanya selain kan yang jelas bedanya fitur sama harga. Iya. Kayak sebenarnya ya sama-sama HP smartphone. sama Podo-podo. smartphone ya betul. Sama-sama bisa buka WA, sama-sama bisa buka Instagram gitu. Yang jadi apa namanya nilai lebihnya itu apa sih dari Apple? Oh, para pendengar yang pakai Apple ya, kira-kira punya perasaan apa nih saat apa namanya pertama kali beli Apple gitu? Bisa di-share dong. Bisa sambil nge-share ya gitu. Iya, tulis aja di sini. Oh, saya bahagia, hidup saya jadi tenang setelah saya pakai Apple. Terima kasih pengobatan. Emang pakai Apple Anda lebih sehat? Kagak. Uang tambah miris. Aku ini jadi kasihan sama teman-temanku yang beneran pakai Apple itu karena butuh gitu loh, Teng. Jadi gini. Iya. Ada ya produk-produk Apple itu yang benar-benar memang secara hardware kita harus akui lebih bagus. Betul. Untuk beberapa keperluan. Dulu itu aku sempat kerja di Jakarta itu dipegangi ini kayak MacBook ya kan. Bukan dipegangi keimanan ya. Dipegangi manukku. Loh. Enggak anjir. Maksudnya diamanahi, difasilitasi oleh kantor ada MacBook gitu itu. Waktu aku ini apa namanya bandingin sama laptopku yang Lenovo dan juga laptopnya temanku yang Windows yang ROG gitu itu tampilan visual warnanya itu lebih jelas di MacBook. Ini harus aku akuin banget sih gitu. Dan saat mendesain pakai MacBook itu benar-benar enak gitu. Aku bisa testimoni ini gitu. Maksudnya kalau kita kalau kita ngedesain di MacBook terus kita printed itu hasilnya itu benar-benar akurat gitu. Itu secara fungsi kan kayak gitu kan. Memang ada yang benar-benar kita nggak bisa ini sih bantah sih kalau ada beberapa produk Apple itu yang benar-benar unggul di situ gitu. Aku bisa bantah itu. Oke. Ada salah satu produk dia ngeluarin Studio. Oh iya, ada juga. Itu lebih inferior nggak dari kita? Enggak lah, sama harusnya ya kan. Studio Book harganya berapa? 60-an. Iya, lebih mahal daripada MacBook. Iya, dia khusus. Gini dong, ada MacBook yang apa namanya harganya itu sudah terjangkau. Katakan kalau dia itu beli bekas itu masih bisa terjangkau gitu. Tapi secara performa dan secara visual dia itu bagus. Setara sama yang baru yang aku sorry banget aku nggak ngerti tipe MacBooknya yang apa. Soalnya aku bukan pengikut Apple juga, bukan MacBooker gitu juga ya kan. Tapi memang aku bisa testimonikan teman-temanku yang desainer yang apa namanya kelas-kelasnya udah klien-klien internasional itu pakainya Apple semua gitu. Mungkin karena aplikasi yang ada di software yang ada di yang eksklusif gitu. Yang eksklusif hanya untuk ada kayak Procreate gitu itu kan. iOS gitu ada. Kalau yang MacBook ini sih lebih ke memang tampilan ini sih layarnya sih memang. Output layarnya itu lebih bagus. Jadi lebih tajam lebih. Benar sekali. Presisi. Ya selain memang didukung sama aplikasi-aplikasi yang eksklusif di iOS. Coba kalau misalkan Android atau Windows berani bikin apa namanya eksklusif yang kayak gitu, kayaknya memang rata-rata ini sih gaming sih ya, yang menangnya Windows sama Android sih ya. Karena ya apa? Karena open source.
mereka nggak tertutup gitu sama apa namanya fungsi-fungsinya gitu. Kalau misalkan Apple itu kan kalau mau sharing-sharing itu kan kayak eksklusif banget harus Apple sama Apple gitu kan. Kayak ya itu yang susah, maksudnya circle gitu, mainnya circle. Lu circle apa? Circle Android, Circle bulat deh. circle bulat. Kan circle bulat. Iya. Kalau rectangle kotak. Oke. Kalau Android bukan mainnya circle, Apa itu, Pak? rectangle. Jadi semacam ini yo, apa jeneng kayak achievement gitu. Aku punya iPhone, terus kayak ada badge-nya di sini, ada pialanya gitu. Wih, Dapat silver badge atau golden ticket golden atau ticket nggak tuh? Ya pokoknya kayak sebagai ini, silver golden koyok nganu apa jenenge? sudah dapat 1000 Oh iya 1000 subscriber gitu itu. Ya. dikirim di YouTube Ah. penghargaan. Mungkin kayak gitu juga ya kalau sama Apple ya kita ya. Kita kapan tuh? Gak tahu sih, aku belum pernah sama Apple. Pingin sih. Enggak, kita. maksudnya dapat ini golden play button. Oh besok. Besok ya kalau nggak itu. Jadi kalian semua yang dengerin, yang nggak dengerin pun juga nggak apa-apa. Langsung dukung kami, subscribe kami di ketik rek spasi. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Bro, kalian Jangan lupa subscribe. ya nggak apa-apa lah, itu hak kalian lah mau subscribe atau tidak, itu tidak jadi masalah. Subscribe dong biar dapat golden play button aja. Tidak perlu lah kita Ngemis. mengais subscribe Nice. karena kita bisa buat akun fake. Tung, jangan salah. Golden play button bisa dibeli di Tokopedia sekarang. Harganya 70.000. Oh, usah susah-susah ya kan. Bisa gak sih di print sendiri kayak gitu? Bisa. Daripada bayar 70.000. Kebetulan nih dekat-dekat sini kan banyak ini ya, apa namanya tukang kayu ya. Nah, itu dia. Bisa kita manfaatkan. Tinggal dipilok-pilok Pilok. Itu jadi golden play button kita. DIY. Kita buat video DIY golden play button. Anggaran juga. Astaga. Tapi balik lagi yang ke orang-orang yang merasa bangga atau proud of themselves because karena dia punya iPhone itu apa karena kemakan gengsi aja atau gimana ya? Kasihan loh ini. Terutama gengsi. Aku punya cerita nih ya. Ya. Aku punya temen ini. Oke. Dia itu bercerai sama istrinya. Tak kira Ceritanya- sama suaminya. Wow. Jadi temanku ini cowok ya kan. Maksudnya dia cerai sama istrinya gara-gara ini apa namanya si istrinya itu kayak ngecek-ngecek orang tuanya gitu. Ceritanya gini guys, teman-teman. Si istrinya ini barusan lulus gitu kan dari sekolah kedokteran gigi, dan mereka memang ketemunya di ini kedokteran itu tadi gitu kan. Mbaknya ini memang nggak pernah kerja dan nggak pernah susah, Iya. jadi nikah ya semaunya dia gitu. Pokoknya nikah bareng sama kakaknya gitu itu kan. Maksudnya nggak ada pemikiran dewasanya gitu. Suatu ketika iPhone XS keluar dan dia pingin banget gitu. Itu sampai dia rela untuk ngambil kayak aku bisa bilang ini mungkin arisan ya, arisan gitu itu. Sampai nunggak arisannya gitu itu untuk bisa dapat iPhone XS itu tadi gitu. Jadi dia kayak ngambil beberapa pinjaman gitu kan untuk ngambil iPhone XS itu tadi gitu tuh. Memang kebetulan si mbaknya ini nggak pernah susah gitu kan ya, nggak pernah ya nggak bisa dibilang sogeh juga gitu. Tapi kalau sudah berkeluarga itu kan udah lepas dari orang tua ya kan. Iya. Nah, tanggung jawabnya orang tua kan sudah lepas, jadinya ya suami yang harus ngikuti lagi mengayomi keluarganya gitu. Kok dia ngambil pinjaman itu nggak ngomong sama si masnya, sama suaminya gitu tuh. Jadi
pas ketahuan gitu itu duit kok kemana gitu. Loh kan ini apa aku ngambil HP gitu. Kok nggak ngomong gitu ya kan. Ya kamu sih bayaranmu sedikit meskipun kamu lulusan dokter gigi yang dapat beasiswa, tapi kamu nggak ini apa namanya nggak ngasih aku duit untuk belanja dan koyo ngono lah tetek pengeknya gitu itu kan ya. Yang aku miris teman-teman, sempat-sempatnya ngambil pinjaman hanya untuk budaya, Iya, hanya untuk ini bergengsi gitu. gengsi. Anjir ya Allah. Idealnya orang beli barang itu kan punya duit. Iya, Punya duit kamu bisa ambil barangnya. Udah gitu. iya. Sesimpel itu gitu. Ngapain harus nyari pinjaman hanya karena untuk ngejar gengsi? Wah, Kenapa nggak bilang aja ke suaminya? Siapa tahu suaminya nabung kan? lah Kalau iya. diminta ternyata Iya. dikasih daripada pinjam. Siapa tahu ya kan. Meskipun gaji kecil tapi dia Iya, nabung. tapi dia ingin membahagiakan istrinya ya kan. Nah, Tapi masih disimpan-simpan nih. Oh, ini nanti Disimpan. buat Alphard aja nggak usah iPhone. ini wis apa namanya? Oke, aku ngalah wis, kamu beli iPhone gitu. Tapi kamu ini ginjalnya tak jual. Aku jadi eling. Apa jadinya ada cerita juga di apa namanya di Cina itu ada seorang pemuda yang ngejual ginjalnya satu untuk apa namanya beli iPhone yang 13 atau 14 aku lupa, laku dan berhasil dia beli gitu tuh. Tapi akhirnya dia setiap bulan cuci darah 200 juta. Nggak sebanding sama modalnya, Cuk. Ya, karena yang Kasihan ya. kasihan cuma demi iPhone yang bakal ada iPhone Cuma demi selanjutnya. iPhone, cuma demi dapat ini apa namanya pujian dari teman-teman. Iya. Aduh, itu tuh yang paling aku nggak nganu tuh nggak habis pikir gitu tuh. Mereka rela ngambil cicilan, ngambil Ambil resiko. resiko besar Mm-mm. hanya untuk dapat ini pujiannya orang-orang Dia gitu tuh. dia hanya fana. Guys, mereka itu muji kalian itu muji device-nya bukan kaliannya gitu. Iya, Wih, iPhone nih keren nih. bukan. Wih, kamu nih keren nih. Wih, Anjing. kamu keren banget bisa beli iPhone sekarang. Kamu bekerja aja di mana? Gitu. Aku, Enggak. aku tidak bekerja, aku pakai ada kamu dengan limit sampai 100. Ternyata dia sales anjir. Sales aplikasi ya. Loh, siapa tahu dia ternyata rentenirnya anjir. Wow, buat sekali. Menjebak orang lain. Menjebak circle. Menjebak circle. Jadi dia seakan-akan membuat circle, memaksa orang sekitarnya untuk sama kayak dia, terus orang tersebut kebetulan kesusahan ekonomi dan mau gak mau harus melakukan Ngambil tuh pinjaman. pinjam. Nah, iya. Dia salesnya, pakai referral kodeku nanti limitnya bisa sampai 100. Cicilannya murah kok. Cuma 0,5% per hari, cangkrik. 30 hari biro. Tanpa disangka dan tanpa dinyana-nyana dialah rentenirnya, debt kolektornya, koplo. Itu keren sekali sih tuh. Kamu jadi gitu aja tuh. Kenapa? Jadi debt collector tapi aplikasi gitu. Jadi apa namanya kamu peer pressure si siapalah Kur gitu misalkan Kur aku bisa beli iPhone dulu sekarang. Padahal iPhone kantor. Kamu buka pinjaman ya gini lah kamu pingin gitu. Iya ya, bisa jadi teknik gitu ya. Teknik itu teknik. Digital. Ya kita ngide dong ini bakal dipakai ini sama para pendengar ini ya. Ini kalau ada yang pakai ini berarti memang yang kita bicarakan pas. Kita harus ini segera mendaftarkan ide ini ke hak cipta. Apa itu ya? Haki. Kayak Haki. Haki Cipta no Indonesia. Hausoku no. Busoku Haki sama Busosoku Haki ya kan. Maksudnya Busosoku Haki itu bisa mengeraskan diri anjir keren. Tapi bener sih, gak apa-apa sih, kita tunggu aja nanti royaltinya ya. Kalian harus bayar ini guys, apa namanya royalti ke kita. Itu kan ide kita juga. Gila susah.
terus ini apa? enggak, jadi apa ya, bingung juga sih kalau ngeliatin orang yang karena gengsi butuh iPhone. Kalau butuh karena ya tadi yang dibilangin, kau bilang tadi butuh karena memang karena device-nya dia pakai untuk satu hal Karena kebutuhan gitu kan kebutuhan, misalkan ya kan. ya itu oke. Tapi kalau Iya. cuma buat gengsi terus kamu pakainya cuma WA sama Instagraman, pakai Susah ya, kasihan ya kan. Aku sih malah kasihan. kasihan sama orang-orang yang kayak gitu karena kemakan gengsi mereka harus ambil pinjaman untuk beli hal-hal yang sebenarnya nggak luxury banget gitu. Ya, Ini ada juga aku pernah baca berita ada orang beli Calvin Klein kan. gitu. Apa namanya, tas bukan beli sih, dikasih Calvin Klein sama Oh, namanya ayahnya ayahnya. Kamu lihat Singapura, Singapura ya, ya. itu kan. Terus dia diejek-ejek bahwa Calvin Klein itu bukan luxury gitu, bukan brand gitu. Emang yang udah brand itu kayak gimana sih? Tas-tas juga kan. Iya. Buat masukin barang juga kan. Iya, maksudnya dia sampai dibully gitu Sampai loh. dibully coy, Kenapa? kasihan. Itu Calvin Klein sih, apa CK kan? CK. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin karena circle-nya mereka iPhone nggak pakai Waduh, Klein mungkin tasnya. susah. Jadi iPhone ditempel-tempel gitu kan, dilem, di double tip jadi tas. Isinya iPhone juga di dalam. Calvin Klein itu kan kalau kataku udah mahal banget sih. Aku Iya. mau beli Uniqlo itu susah-susah. Harus nabung. Uniqlo kalau di Uniqlo. Jepang kan biasa ya. Kalau di Indonesia mantap kayaknya. Uniqlo itu masih termasuk ini apa namanya, pasaran. Iya, Sama H&M itu termasuk pasaran juga kalau di mata orang-orang luxury gitu tuh. H&M. Jadi yang apa namanya, yang mereka jadikan kelas itu kayak Balenciaga gitu kan, kayak apa namanya, Yves Saint Hermes ya, Hermes apa Harmes? Hermes yang Hermes. Hermes. Dior gitu. Ya pokoknya desainer Dior. Dior. Terus apa lagi? Ya pokoknya yang kayak gitu. Iya sih. Gitu. Itu yang menjadi apa, statement mereka bahwa mereka berkelas gitu kan. Bahwa mereka itu soge. Ya. Bagi orang-orang yang kebelet soge ya minimal iPhone gitu kan. Ya, makanya itu iPhone terjangkau dan bisa mendukung Anda untuk menjadi terlihat kaya. Yang penting ada Apple Crow-nya, yang penting apa namanya, kameranya boba gitu. Tapi meskipun itu apa yang kopi yang itu namanya HP kopi HP bentuk kopi, bentuknya iPhone HTC dalamnya Android, keren kan. kayak gimana gitu. Jadi dia ganti UI-nya jadi pakai home-nya iPhone tapi softwarenya Android. Mantap ya. Jangan-jangan besok-besok kita apa namanya pakai lagi. Kita minum kopi di nganu juga, dikomentari juga. Kenapa itu? Alah, kopi janji jiwa belum Starbucks. Aduh, susah. Mau sampai kapan ini selesai? Gengsi ini selesai sampai kapan? Karena gengsi itu kan apa ya? Di sini orang yang gengsi itu pasti apa ya? Kebanyakan orang yang pingin kaya kayaknya ya. Ingin terlihat kaya. Kalau aku boleh ngomong sih ingin terlihat kaya. Tapi kalau ingin kayanya, semua orang ingin kaya. Tapi juga tidak nutup kemungkinan loh, gengsi itu karena dia sudah kaya jadi tambah gengsi. Oh iya, ya benar. Jadi semakin parah lah. Ini ngejar afirmasi sih tuh. Kalau misalkan aku boleh bilang sih, ngejar afirmasi maksudnya kayak apa namanya, orang-orang ini mereka benar-benar udah pertama kali dipuji gitu itu. Kamu apa keren banget bisa beli ini gitu tuh. Jadi ketagihan gitu. Jadi addicted sama pujian orang lain gitu kan. Saat addicted. Saat dia udah dipuji gitu, dia jadi apa namanya, kejang-kejang gitu. Besar kepala. Gitu. Jadi shock. Jadi cuming. Cok goblok. Tapi ya juga sih itu mental gak sih? Mental juga ya. Ini termasuk mental. Jadi ya
nggak bisa tahu apa yang dia butuhkan loh. Iya, iya. Dia cuma tahu apa yang dia inginkan. Rasanya kayak kalau misalnya hidup ngejar harta itu kan nggak ada habisnya nggak sih? Ya akhirnya kalau dia udah beli iPhone gitu terus dia bakal pingin iPhone lagi gitu. Kalau udah dapat iPhone 11 misalkan, besok-besoknya dia pasti pingin iPhone 12, terus 13, terus sampai 9999 gitu. Sebenarnya kalau mampu nggak apa-apa bro. Itu tadi yang aku bilang kan, apa namanya, kalau kamu mau beli duit idealnya ya harus ada duitnya. Ya, kalau mampu Kalau kamu mau beli barang harus ada duitnya gitu. Kalau nggak mampu ya jangan beli. tenang saja, ada solusinya. Ada kamu. At this point aku benar-benar percaya bahwa kamu itu ini sih ya, rentenirnya ada kamu sih. Atau agen lah minimal. Mitra. Mitra. Afiliasi. 70 orang ya. Tapi balik lagi sih memang meskipun punya duit ataupun tidak punya duit, selama dia beli device itu tidak bukan karena gengsinya, itu Karena tidak kebutuhan. masalah. Iya nggak masalah. Karena dia memang pingin, oke lah, silakan diperjuangkan meskipun punya atau tidak punya, silakan. Iya. Terus kamu kebutuhan karena ada suatu kerjaan yang kamu perlukan dengan device tersebut, pakai meskipun kamu nggak punya uang atau punya uang, nggak ada masalah. Yang penting nggak perlu jadi gengsi. Iya. Masa jadi bandingan kamu nggak pakai iPhone jadi kelihatan miskin. Kamu nggak, jangan ngomong sama aku ya, kamu nggak masih pakai Android. Iya. HP-mu masih Xiaomi. Nah, terus HP-mu masih Samsung. terus ngapain kamu ngomong sama aku? Kayak gitu. Dia bawanya iPhone 6s, ternyata si yang bawa Samsungnya flip, kawan mamam itu. Iya juga ya, nggak level sih. Nggak level buat yang pakai Android maksudnya. Makanya tuh. Google Pixel lo luar Nah, dadak no, Google Pixel itu bagus juga. Bagus loh itu. Dan mahal anjir. Kalau menurutku sih, kalau misalnya mau nyaingin produk eksklusif ya, misalkan ya, ya si Google Pixel itu sih di Android. Soalnya kan yang punya Google kan dia. Ya. Pixel. Maksudnya yang punya Android kan Google yang punya brand yaitu Pixel gitu. Aku ini sih concern memang orang-orang yang kebetulan ya Apple itu kan nggak kayak gini nggak sih Tung mikirnya. Kayak Google itu sebenarnya Apple itu sebenarnya nggak mau ngejualin barang-barang yang kelasnya luxury gitu itu. Maksudnya intensinya itu nggak ke situ gitu. Tapi yang pakai itu pada orang-orang yang norak gitu akhirnya. Orang-orang yang kepingin kelihatan kaya tapi dilihat-lihat gitu. Kayak di sosmed, wih gue dapet iPhone nih gitu. Pakai kamera belakang. Pakai kamera belakang di kaca ya. Kelihatin Apple kerowak gitu itu kan. Sama di TikTok itu ada juga yang mereka itu pakai device Apple semua gitu kan, terus kayak di kayak mereka itu duduk di meja bundar keliling gitu itu kan, terus kayak ngeliatin satu-satu produk Apple mereka yang mereka punya. Apple gitu, Apple gitu. Norak anjir, norak. Itu ada satu Nokia di sini ditempel langsung. Nokia itu. Hancur semua itu yang namanya Apple. Aku yakin langsung jadi setengah itu. Iya, apa ya, miris lah ya. Kenapa Miris ya kok- kan. Akhirnya yang punya iPhone itu orang-orang yang ini, yang norak-norak juga gitu kan. Iya. Mungkin juga apa ya? Secara gak langsung juga karena marketing atau ini menurutku personal ya. Dari Apple-nya sendiri memang dia jualnya untuk kelas atas. Karena dari harga kita tahu. Kalau aku boleh bilang sih ini terjadinya waktu zamannya Steve Jobs. Di Steve Jobs itu kan memang karena memang dia desainer gitu kan. Iya. Dia nge-push ini sisi luxury-nya itu, sisi looks-nya, sisi visualnya daripada sisi apa sih bisa dibilang usability-nya. Oke. Jadi kayak visual itu lebih daripada
ini apa namanya usability gitu jadinya. Padahal sebenarnya yang namanya smartphone itu kan gimana akhirnya untuk dipakai juga kan, untuk dipakai kita gitu-gitu gitu. aja. Heeh. Cuman apa bedanya cuman yang satu lebih cepat prosesnya, yang satu mungkin agak lambat, kan kayak gitu aja bedanya. Mungkin lambat juga berpengaruh ya sama ini apa namanya kualitas HP kalau menurutku tuh. Iya, bahkan Tapi yang namanya iPhone itu kan kalau misalkan mau dibandingin sama kayak chipsetnya Android yang lebih yang berkelas gitu itu yang nggak ada namanya, nggak ada bedanya gitu itu. Yang jadi masalah kan kalau misalkan si apa namanya yang pemilik Apple ini nggak usah bragging gitu loh. iya nggak usah Ah, bragging, nggak perlu pamer. Iya. Masalahnya itu di pamernya sih. Bener. Pamernya yang bikin orang-orang yang Jengah ngelihatnya. ya yang paham Yang paham HP males, untuk males yang anjing. nggak paham HP yang kepingin kaya tambah Iya. Ah, Dan yang punya iPhone karena benar-benar butuh jadi kayak kelihatan norak juga gitu iya, kan. malah kasihan terstereotipnya Terus stereotip ke situ gitu. sama. Jadi kita ngeliat orang iPhone, wah ini pasti orang sombong ini bajingan nih, asu ini. Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nggak salah apa. Nggak salah apa-apa dia dipukulin. Kamu pakai Apple soalnya gitu aja goblok. Cuma gara-gara oknum, boy. Gara-gara oknum sedikit gitu akhirnya dia kena juga gitu. Iya. Yang kayak gitu itu bukan pengguna nggak semua pengguna iPhone itu kayak gitu. Iya. Tapi yang kayak gitu semuanya pengguna iPhone. Iya sih, benar juga sih. Tapi Untung aku wis kate mari iki ngisinge. Wis entek. sudah habis ya. Iya. Saya tak inceng ya. Oh, goblok. Keluar iPhone nggak? Lihat nah itu lebih kuning daripada emas loh. Tapi nggak tahu berkarat apa enggak. Goblok, berkarat gak tuh? Berkarat. Enggak sih. Punyaku berboba. Mentas ayo mentas. Ayo. Mentas yuk.